Sekitaran tahun 2006, Dani dan Nini memutuskan menikah di usia yang masih sangat muda, bahkan belum genap 20 tahun. Selama menjalani biduk rumah tangga, hubungan keduanya baik-baik saja. Meskipun terkadang ada riak-riak kecil. Namun, bisa dibilang rumah tangga mereka baik-baik saja. Memasuki usia pernikahan yang ke-8, rumah tangga mereka mulai bermasalah. Masalah yang datang lantaran ulah Dini. Sebab tingkah Dini, keduanya pun sampai ribut besar. Namun saat itu, keduanya bertengkar siang hari, sehingga pertengkaran mereka didengar tetangga sebelah rumah. Lantaran begitu derasnya, suara pertengkaran mereka membuat tetangga khawatir. Hingga tetangga mereka itu datang melihat mereka berdua, sekaligus membantu menenangkan keduanya. Pertengkaran hari itu terjadi lantaran Dani tahu jika istrinya telah berselingkuh. Bahkan istrinya selingkuh dengan tetangga mereka. Pria selingkuhannya Dini juga sudah menikah. Dani sendiri memang sempat bertemu dengan pria itu. Saat itu mereka bertemu saat acara 17-an di kecamatan. Rumah selingkuhan istrinya itu tinggal di RT sebelah. Kecurigaan Dani memang beralasan lantaran perubahan sikap Dini yang tak biasa. Belum lagi banyaknya pesan WA yang sering dihapus. Saat itu Dani masih memperhatikan saja tingkah Dini. Namun sebenarnya tanpa sepengetahuan Dini, Dani menyadap WhatsApp milik Dini. Dari sinilah semua dugaan Dani perihal istrinya yang sudah selingkuh memang benar. Dini jelas-jelas mengirim pesan mesra kepada seorang pria yang kemudian diketahui Dani jika pria itu tinggal di RT sebelah, bahkan pria itu sudah menikah. Dani pastilah terbakar emosinya. Dani lantas pulang ke rumah untuk bertemu istrinya. Setibanya di rumah, Dani langsung meminta penjelasan Dini, namun Dini tak mau mengaku. Padahal bukti WhatsApp yang berisi kalimat mesra sudah cukup memberitahu keadaan Dini yang sebenarnya jika istrinya itu sedang selingkuh. Dini sudah jelas terbukti berselingkuh dengan suami orang. Meskipun begitu, Dini tetap tak mau mengaku. Dani siang itu benar-benar emosi. Bahkan pertengkaran keduanya sampai didengar warga sekitaran. Lantaran begitu derasnya suara Dani membuat tetangga khawatir. Takut jika Dani lepas kendali, tetangganya itu nekat datang ke rumah. Tetangganya itulah yang mendamaikan keduanya. Setelah kejadian siang itu, Dini berjanji jika ia tak akan bertemu dengan pria itu lagi. Tapi pada kenyataannya, Dini ternyata tak mampu melupakan selingkuhannya itu. Dini dan selingkuhannya itu tetap saling bertemu secara sembunyi-sembunyi. Dani tahu hal itu setelah ia didatangi istri pria selingkuhan istrinya itu. Kepada Dani, wanita itu mengaku jika suaminya sudah tidur dengan Dini. Mendengar itu, darah Dani pun mendidih seketika. Jantungnya berdetak kencang, hatinya tentu sangat sakit. Namun, saat Dini tiba di rumah, Dani memilih banyak diam. Ia berusaha menenangkan dirinya. Pada tanggal 23 Oktober 2022, Dani menyuruh Dini membeli pulsa token listrik rumah mereka. Setelah menunggu cukup lama, Dani menaruh curiga dengan istrinya itu. Dalam pikiran Dani, istrinya sering bertemu di luar dengan pria itu. Sama seperti hari itu, pastilah Dini meminjam handphone temannya dan kemudian istrinya dan selingkuhannya itu bertemu untuk berzina. Setibanya Dini di rumah, Dani tak menanyakan apapun. Lantaran sudah malam, mereka pun tidur seperti biasa. Dini sendiri pun tidur di lengan Dani. Tapi rupa-rupanya pikiran Dani yang tadi tentang Dini yang sudah selingkuh terus-terusan berputar di kepalanya. Sehingga malam itu terlintas di pikiran Dani untuk membalaskan rasa sakit hatinya itu pada Dini.
yang saat itu sedang tidur di samping dirinya. Sekitaran pukul 2:30 pagi, Dani bangun. Lantas ia mencekik istrinya yang saat itu masih tidur pulas di lengannya. Dini sempat menjerit kesakitan. Tak tega melihat wajah Dini yang kesakitan. Lantas Dani mengambil bantal. Ia tutup wajah istrinya itu dengan bantal hingga Dini pun meninggal. Setelah Dini meninggal, Dani lantas keluar rumah. Dani membawa anaknya pergi dari rumah. Bocah 6 tahun itu lantas dibawa jalan-jalan ke pantai Marina. Setelah puas bermain dengan anak semata wayangnya itu, Dani pun pulang ke rumah orang tuanya yang tinggal di daerah Candisari. Saat bertemu ayahnya, Dani lantas menceritakan apa yang sudah terjadi tadi malam. Ditemanin ayahnya, Dani lantas pergi ke Polsek Candisari. Namun, lantaran kasusnya terjadi di daerah Tembalang, maka laporan saat itu ditolak. Dani dan ayahnya kemudian pergi melapor ke Polrestabes Tembalang. Setelah itu pukul 8 pagi, petugas kepolisian pun berdatangan ke rumah Dani. Kedatangan polisi ke rumah Dani mengejutkan warga. Tidak ada yang tahu jika Dini tadi malam dibunuh Dani. Saat ditemukan, jasad Dini masih ditutupi bantal. Lantas, jasad itu dibawa ke rumah sakit terdekat. Menurut tetangga, malam kejadian tidak ada yang tahu jika di rumah itu sudah terjadi pembunuhan. Namun memang sekitar 2:30 pagi ada terdengar teriakan, tapi cuma 1 kali saja. Karenanya, tetangga mereka itu tidak berpikir ada hal buruk terjadi di rumah Dani. Atas perbuatannya, Dani diancam pasal 44 ayat 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman penjara 15 tahun. Hai semuanya, saya Yuni Rusli. Tentunya saya mengharapkan dukungannya agar channel ini bisa lebih berkembang. Karenanya, saya menunggu kritik dan sarannya. Kalau begitu, sampai di sini dulu kisah dan cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.